Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi untuk mata kuliah manajemen operasi. Pada kali ini kita akan membahas mengenai sejarah manajemen operasi. Jadi gimana sih kok apakah ujuk-ujuk ada tuh nama manajemen operasi atau ada nih sejarah sebelumnya? Apakah dia namanya lain atau dia adalah merupakan perkembangan metode, perkembangan ilmu seperti itu ya. Nah, itu akan kita bahas. Mari kita bahas untuk mempersingkat waktu. Nah, oke. Jadi sini kita akan membahas mengenai sejarah dari manajemen operasi gitu ya. Tadi ya kita akan belajar gitu untuk apakah tiba-tiba tuh ada manajemen operasi atau manajemen operasi ini ada pada tahun berapa seperti itu. Dia munculnya tuh apakah barusan ataukah udah memang udah ada di berpuluh-puluh tahun yang lalu seperti itu. Jadi nah, di sini yang pertama kita akan membahas fungsi dan sistem dari sistem produksi ya dari awalnya yang nantinya ini akan eh, alasan-alasan, nah, lalu nanti alasan-alasan kenapa kok muncullah nama manajemen operasi seperti itu. Jadi pertama, pada suatu perusahaan, baik itu perusahaan manufaktur atau perusahaan jasa, di dalamnya itu ada sistem produksi ya, sistem produksi yang tadinya yang fungsinya adalah mengubah input menjadi output seperti itu. Di situ ada sistem produksinya seperti itu, baik itu perusahaan manufaktur ataupun perusahaan jasa seperti itu. Lalu terdapat fungsi dan fungsinya apa saja sih fungsi umum gitu ya, fungsi umum pada suatu perusahaan baik itu manufaktur ataupun jasa. Yang pertama ada yang dinamakan fungsi pemasaran. Nah, fungsi pemasaran ini yaitu merupakan fungsi yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk menciptakan permintaan terhadap produk yang dihasilkan atau disediakan oleh perusahaan melalui aktivitas penjualan dan pemasaran. Jadi kalau di suatu perusahaan itu ya, ada namanya departemen pemasaran. Nah, departemen pemasaran ini tugasnya adalah mempromosikan, memasarkan, menjual. Bagaimana sih cara mempromosikan, bagaimana cara menjual barang itu, produk kita gitu ya, output dari perusahaan itu kepada konsumen. Nah, ini adalah fungsinya, fungsi dari manajemen pemasaran. Jadi pada saat perusahaan itu nantinya memiliki penjualan yang bagus, memiliki daya tarik yang bagus, maka yang ditanya adalah Pak, pemasarannya itu departemen pemasarannya ini apa sih yang dilakukan? Kok bisa dia menjual barang produk itu dengan sangat baik seperti itu. Begitu juga kalau outputnya ya tadi yang kita tawarkan ke konsumen itu ternyata kok terjualnya itu atau diterima konsumen itu dengan sangat sedikit. Jadi departemen pemasaran ini ngapain kok dia tidak bisa kok barang ini tidak bisa terjual dengan baik seperti itu. Sehingga profit ya nanti ujung-ujungnya pasti berimbas ke profit sehingga profit itu kalau misalnya produknya terjual banyak maka profitnya naik. Nah itu adalah fungsi dari pemasaran, fungsi perusahaan, fungsi pemasaran di perusahaan seperti itu. Lalu ada namanya fungsi produksi atau fungsi operasi, yaitu merupakan fungsi yang diserahi tugas dan tanggung jawab untuk melakukan aktivitas pengubahan atau pengolahan sumber daya produksi, a set of input yang pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas, input akan diproses di proses produksi dan menjadi output seperti itu ya, menjadi keluaran barang atau jasa sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya. Itu adalah fungsi produksi, yaitu tadi merubah input menjadi output, di mana di situ terjadi membentuk atau menciptakan kegunaan dari input tadi. Kan input kalau kita proses menjadi output, nah output ini pasti akan menjadi kegunaan atau memiliki kegunaan. Seperti itu. Itu adalah fungsi dari produksi seperti itu. Lalu ada fungsi keuangan, yaitu merupakan fungsi yang diserahi tugas dan tanggung jawab untuk mencari dana dan selanjutnya mengatur penggunaan dana itu untuk membiayai kegiatan perusahaan. Nah, jadi fungsi keuangan ini yang pertama adalah bagian untuk yang mencari modal. Jadi modal yang nantinya digunakan untuk administrasi perusahaan, untuk
kelancaran kegiatan perusahaan, baik itu di proses produksinya, baik itu di nanti manajemen sumber dayanya, kan pasti butuh uang untuk di situ. Nah, ini adalah fungsi keuangan, di mana dia mencari tugasnya adalah mencari pembiayaan yang nantinya untuk menjalankan perusahaan tersebut. Lalu selanjutnya ada fungsi administrasi. Ya, di sini fungsi administrasi umum atau personalia, yaitu fungsi yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk menjalankan segala aktivitas untuk menunjang kegiatan operasi perusahaan serta melengkapi perusahaan dengan sumber daya manusia. Jadi ada namanya HRD. Nah, jadi tadi sudah ada fungsi pemasaran yang bertugas memasarkan, mengiklankan, menjual dari suatu produk. Lalu ada fungsi produksi yang bertugas untuk mengubah input menjadi output, di mana output ini harus memiliki nilai guna yang baik untuk konsumen. Lalu ada fungsi keuangan yang bertugas untuk mencari dana untuk running perusahaannya dan juga mengelola uang yang tadi sudah dari hasil penjualan outputnya seperti itu ya. Dan juga fungsi administrasi umum dan personalia atau HRD yang mengatur atau memanajemen dari sumber daya manusia seperti itu. Nah, itu adalah 4 fungsi dan sistem produksi. Nah, di sini semua fungsi-fungsi ini harus berjalan sinergi. Jadi tidak bisa hanya fungsi pemasarannya yang bagus, tapi fungsi produksi dan keuangannya tidak bagus, itu tidak boleh. Jadi semuanya harus bersinergi bersama untuk menciptakan kelancaran dari suatu perusahaan itu agar terjadi perusahaan yang sehat, perusahaannya dapat keuntungan yang baik dan juga manajerialnya baik. Jadi manajerial di dalam perusahaannya baik, di luar juga baik seperti itu. Jadi 4 fungsi ini harus berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya untuk mata kuliah manajemen operasi di Prodi S1 Teknik Mesin, kita akan fokus ke fungsi produksi. Nah, jadi di sini fungsi produksi itu adalah memiliki suatu keluaran yang dihasilkan itu harus mampu memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Di mana kebutuhan dan keinginan pelanggan ini itu tercerminkan dari faktor keunggulan bersaing. Ya, standarnya itu bagaimana sih standar dari kebutuhan dan keinginan pelanggan gitu ya. Nah, ini atau disebut juga faktor keunggulan bersaing, yaitu ada standar mutu biaya, waktu pengerjaan, kuantitas produksi, serta standar fleksibilitas atau QCDF, quality, cost, speed of delivery, dan juga flexibility. Seperti itu. Nah, jadi di sini maksudnya eh, pelanggan pasti membutuhkan barang itu yang harganya bersaing. Ibaratnya ada pelanggan yang mungkin tidak memikirkan harga gitu ya. Pokoknya kalau aku sudah mau barang A, mau itu mahal, mau itu murah, pokoknya aku beli. Tapi banyak pelanggan yang mereka itu membandingkan biaya dengan produknya gitu. Dengan produk yang sama, fungsi yang sama gitu ya, tapi mereknya berbeda, kita lihat biayanya seperti itu. Apakah dia lebih mahal, apakah jauh perbedaannya seperti itu, maka itu dibandingkan oleh konsumen. Lalu waktu pengerjaannya. Nah, waktu pengerjaan ini perusahaan harus memikirkan waktu pengerjaan untuk menghasilkan output itu dengan secepat mungkin, dengan sebaik mungkin. Jangan sampai produksinya lambat sehingga waktu pengerjaan di produksi itu lambat ataupun waktu pengerjaan pengirimannya itu lambat, maka barang sampai ke konsumen itu lama. Sehingga tadi kebutuhan konsumen tidak bisa terpenuhi, keinginannya juga tidak bisa terpenuhi. Seperti itu. Lalu kuantitas produksi, tentunya perusahaan menginginkan profit yang besar, yaitu dengan kuantitas produksi juga harus yang besar. Kalau kuantitas produksi, jumlah produksinya itu besar, tinggi gitu ya, maka profitnya juga akan tinggi. Dan juga ada standar fleksibilitas. Standar fleksibilitas ini adalah produk yang didapatkan oleh konsumen itu tingkat fleksibilitasnya itu baik seperti itu atau mesin-mesin yang ada di suatu perusahaan itu memiliki kemampuan produksi itu yang baik seperti itu. Nah, pada perkembangannya konsumen itu
dengan perkembangan zaman gitu ya, konsumen tidak hanya memerlukan tadi faktor QCDF-nya, tapi konsumen juga memerlukan tambahan jaminan seperti jaminan keamanan produk dan jasa dan juga jaminan atas hak kekayaan intelektual dalam artian barang itu legal atau dilindungi oleh hukum seperti itu. Nah, di sini kalau yang jaminan keamanan produk dan jasa, tentunya konsumen sangat butuh produk itu yang aman seperti itu ya. Contoh misalnya kalau makanan berarti ada standar BPOM-nya, di mana berarti makanan itu sudah melewati uji standarisasi kesehatan, di mana dia itu baik sudah baik untuk dimakan, tidak berbahaya. Begitu juga misal untuk kosmetik itu sudah melewati eh, BPOM juga seperti itu di mana kosmetik itu aman untuk digunakan. Lalu kalau kita muslim gitu ya, makanan atau kosmetik itu sudah disertifikasi halal oleh MUI dan tidak ada bahan-bahan non halal di dalam makanan atau kosmetik yang digunakan seperti itu. Jadi ada jaminan keamanan produk dan juga ada tadi tidak melawan pelanggaran, tidak melawan mengenai hak atas kekayaan atau hak cipta gitu ya. Jadi barang yang kita gunakan ini legal gitu, eh, aman seperti itu. Contoh beberapa waktu yang lalu, misalnya ada satu merek HP gitu ya, yang dimana ternyata itu tuh HP ibaratnya HP dari luar negeri, HP entah itu second atau baru, di mana dia masuk ke Indonesia itu tidak dengan hukum yang baik seperti itu, sehingga HP itu akhirnya diblokir, tidak bisa digunakan seperti itu. Nah itu kan yang rugi akhirnya konsumen. Nah jadi konsumen itu juga menginginkan tadi jaminan atas keamanan produk atau jasanya dan juga jaminan tentang hukumnya. Nah, barang itu sudah dilindungi hukum dan sudah legal di negara yang ditempati tinggal seperti itu. Lalu, nah jadi sehingga pada saat ini konsumen itu memperhatikan keunggulan bersaing dari suatu produk dan jasa itu adalah QCDF plus SL. Jadi memperhatikan kualitasnya, memperhatikan biayanya, memperhatikan speed of delivery and flexibility-nya, dan juga memperhatikan security and legalnya. Seperti itu. Jadi ini adalah faktor keunggulan bersaing dari suatu produk di mana perusahaan harus memperhatikan faktor ini agar produknya itu bisa bersaing di pasaran, agar bisa diterima konsumen dan perusahaan bisa mendapatkan profit yang sesuai. Lalu bagaimana eh, cara perusahaan itu untuk memperhatikan atau untuk memanajemen QCDF plus SL-nya ini. Nah, itu yang nantinya akan dipelajari di manajemen operasi itu sehingga kalau di manajemen operasi itu nanti akan menjawab atau akan memanajemen perusahaan itu agar bisa tercapai nih faktor keunggulan bersaingnya seperti itu. Nah, sebelumnya di sini ada model umum fungsi produksi, yaitu di sini ada masukan input gitu ya, ada bahan, tenaga kerja, modal, keahlian dari SDM-nya, energi, informasi. Lalu diproses ya, proses produksi, lalu di sini ada outputnya, baik barang, jasa, atau informasi, dan ada umpan balik, informasi produksinya, seperti itu. Nah, di sini kalau kita lihat, informasi itu bisa ada di inputan, bisa menjadi feedback atau umpan balik, dan bisa juga menjadi keluaran, output gitu ya. Nah, di sini membuktikan bahwa informasi itu sangat penting. Jadi, untuk masukan sendiri, informasi itu misalnya mengenai keinginan konsumen, mengenai daya saing produk itu di masyarakat gitu ya, di pasar seperti itu. Nah, itu adalah informasi untuk di input gitu di mana untuk misalnya tadi eh, informasi mengenai daya saing produk itu di pasar gitu ya. Nah, itu perusahaan dengan informasi itu bisa menentukan, oh berarti produk kita ini di pasaran itu daya saingnya tinggi loh. Dia itu nomor pertama, maksudnya urutan pertama di mana dia
produk kita ini mampu bersaing, di mana banyak diminati oleh pelanggan. Itu kan informasi untuk perusahaan, yang nantinya informasi itu akan digunakan untuk menentukan berapa sih jumlah barang yang nantinya harus kita produksi, seperti itu. Itu adalah informasi di mana tadi itu juga informasi itu juga nantinya akan menjadi feedback seperti itu, baik dari konsumen ke perusahaan ataupun feedback dari perusahaan ke konsumen seperti itu. Jadi informasi ini adalah suatu hal yang penting seperti itu ya, dan juga dia ada di setiap aspeknya, baik itu di aspek input, di aspek output ataupun di feedback atau umpan balik. Selanjutnya ada konsep dasar manajemen operasi. Di sini berdasarkan David Siotis di tahun 1984 terdapat beberapa konsep dasar manajemen operasional, yaitu di sini ada proses manajemen, ada misi pokok perusahaan, ada tujuan dan juga ada target. Jadi untuk proses manajemen ini yaitu berkaitan dengan sejumlah aktivitas yang perlu diambil dalam usaha menentukan sistem nilai dan tujuan, struktur organisasi, desain dari produk, perencanaan mau memproduksi berapa seperti itu, dan juga pengendalian atas operasi dari sebuah organisasi, baik itu organisasi bisnis ataupun organisasi nirlaba. Nah, jadi di proses manajemen ini itu mengatur, memanage semua mulai dari sistem nilainya, tujuannya, struktur organisasi perusahaan itu bagaimana, lalu desain produknya itu bagaimana, desain tipe perusahaannya itu seperti apa, seperti itu, lalu perencanaan ya, merencanakan gitu, nanti akan memproduksi berapa, nantinya kita mau profit itu berapa, nantinya produk kita ini mau dipasarkan kemana. Nah, itu adalah fungsi dari perencanaan. Dan juga pengendalian atas operasi dari sebuah organisasi. Itu adalah proses manajemen. Lalu ada misi pokok perusahaan. Nah, jadi misi pokok perusahaan ini bertujuan uh, untuk menilai gitu ya, suatu perusahaan itu nantinya itu didirikan, kan suatu perusahaan itu didirikan bertujuan untuk memproduksi barang atau jasa yang dapat digunakan oleh konsumen. Nah, di situ jadi tadi misi perusahaan itu punya misi, di mana misi itu nanti yang untuk sebagai tujuan dari perusahaan itu untuk menjawab, untuk mendampingi gitu ya, agar kita kan punya misi, baru untuk mencapai misi ini nanti ada tujuannya seperti itu. Jadi di sini misinya adalah suatu perusahaan baik itu barang atau jasa, misinya adalah memberikan kepuasan kepada pelanggan atau konsumennya. Seperti itu. Jadi perusahaan itu memiliki misi, yaitu harus bisa memberikan kepuasan dan memenuhi kebutuhan pelanggan ataupun stakeholder-nya. Seperti itu. Nah, pelanggan itu ya tentunya konsumen ya yang menggunakan produk itu. Stakeholder itu adalah pemilik perusahaan. Jadi pemilik perusahaan itu juga salah satu misi dari kepuasan dari pemilik perusahaan itu adalah salah satu misi dari perusahaannya itu sendiri, seperti itu. Karena kalau misalnya perusahaan ini tidak mendapatkan profit yang tinggi, maka pasti pemilik perusahaannya tidak suka. Nah, kalau pemilik perusahaannya tidak suka, bisa bisa saja perusahaannya ini akhirnya ditutup atau dianalisa gitu ya. Profitnya tidak besar nih, tapi kita kebanyakan SDM, akhirnya di situ ada PHK dan lain sebagainya, seperti itu. Karena pemilik perusahaan atau stakeholder ini adalah tujuannya adalah kan mereka yang berinvestasi ya. Jadi stakeholder atau pemilik perusahaan itu beda dengan tim manajerial perusahaan. Nah, jadi kalau stakeholder ini adalah mereka yang berinvestasi di perusahaan itu, yang memiliki saham di perusahaan itu, dan tujuannya pasti menginginkan kembalinya saham itu dengan ditambahkan dengan keuntungan seperti itu. Lalu ada misi dari perusahaan juga ada memuaskan manajerial ya, sistem manajemen, sistem tim manajerial dari perusahaan dan juga karyawan. Nah, seperti itu. Tadi yaitu contohnya diberikan upah yang baik, seperti itu, diberikan pelayanan-pelayanan bagus ke perusahaan dengan asuransi yang ditawarkan itu melindungi karyawan itu sendiri dan juga keluarganya, misalnya seperti itu.
Lalu ada di proses manajemen itu, maaf, di misi pokok perusahaan adalah juga tadi memuaskan keinginan dari pelanggan perusahaan, yaitu konsumen seperti itu ya, memenuhi perusahaan itu harus bisa memenuhi keinginan atau harapan dari konsumen terhadap produk yang dihasilkan perusahaan tersebut. Lalu masyarakat, masyarakat ini dalam artian orang yang ada di lingkungan perusahaan itu, karena misalnya kita bergerak di bidang perjasa ataupun manufaktur gitu ya, belum tentu orang masyarakat yang di sekitar perusahaan itu menggunakan produk atau jasa perusahaan tersebut. Namun perusahaan tersebut harus bisa eh, menyeimbangkan, harus bisa melayani masyarakat tersebut. Makanya akhirnya ada yang namanya CSR, CSR dari perusahaan gitu ya, yang bisa memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar perusahaan itu. Lalu selain masyarakat ada juga pemerintah, tentunya misalnya dari pajak gitu ya, bisa menambah penghasilan dari pemerintah, akhirnya pemerintah nanti bisa membangun daerahnya seperti itu dan lain sebagainya. Dan juga ada lembaga keuangan, misalnya kreditor bank ataupun yang pihak-pihak ketiga lainnya. Tadi kan ada pemegang saham gitu ya, lalu ada dana dari konsumen, profit, dan juga perusahaan itu memiliki sumber pendanaannya itu yang dari bank seperti itu, atau contohnya bank ataupun pihak-pihak lainnya yang sejenis seperti itu. Nah, itu adalah misi pokok perusahaan. Jadi bisa menguntungkan atau bisa memuaskan. Tadi yang pertama adalah stakeholder perusahaan, lalu yang kedua adalah manajemen dan juga karyawan dari perusahaan, lalu selanjutnya ada pelanggan perusahaan atau konsumen, lalu ada masyarakat, lalu ada pemerintah, dan juga ada lembaga keuangan atau kreditor seperti itu. Selanjutnya konsep dasar manajemen operasional juga ada yang namanya tujuan. Kalau tadi misi adalah misinya perusahaan itu menyenangkan, tadi yang di eh, beberapa tadi itu ya, ada beberapa aspek tadi, lalu ada tujuan. Nah, tujuan dari suatu organisasi itu adalah untuk menjalankan misinya itu. Jadi tujuannya adalah perusahaan itu harus merumuskan tujuan apa saja yang ingin dicapai. Misal perusahaan swasta pada umumnya memiliki tujuan untuk merealisasikan sejumlah investasi atau modal yang diinvestasikan, pertumbuhan kelangsungan hidup, reputasi, serta pelanggan yang loyal. Seperti itu. Maka manajemen perusahaan harus mampu mengalokasikan sumber daya untuk dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan memaksimumkan laba atau output. Nah, tadi kan misinya adalah menyenangkan atau memuaskan tadi pihak-pihak terkait tadi ya, contoh stakeholder dan lain-lain. Nah, ini untuk mencapai itu maka perusahaan harus punya tujuan. Tujuannya apa? Laba yang tinggi, laba yang meningkat, nah, seperti itu. Sehingga tadi misi itu bisa tercapai kalau tujuannya tercapai. Lalu juga ada target atau goals. Nah, jadi konsep dasar manajemen operasional yang keempat adalah target atau goals. Nah, di sini target ini adalah sasaran yang ingin dicapai oleh suatu organisasi, baik itu perusahaan manufaktur ataupun perusahaan jasa. Seperti itu ya. Jadi di sini target merupakan ukuran untuk menyatakan seberapa jauh kemajuan yang dicapai dalam arah yang didefinisikan selama jangka waktu tertentu. Jadi tadi sudah ada misi, sudah ada tujuan, lalu target. Ibaratnya tadi kan misinya menyenangkan, memuaskan tadi ya beberapa pihak, lalu tujuannya adalah dengan untuk mencapai misi ini dengan tujuan meningkatkan laba. Targetnya berapa? Oh, targetnya setahun dalam targetnya itu harus ada nih waktunya kapan, dalam berapa waktu gitu, mau misalnya setahun, 6 bulan atau 1 bulan seperti itu, dan itu berapa jumlahnya. Jadi misalnya suatu perusahaan A tujuannya tadi meningkatkan profit, laba gitu ya. Eh, Lalu targetnya itu misalnya dalam 1 tahun bisa mendapatkan laba 10 triliun misalnya seperti itu. Itu adalah konsep dasar manajemen operasional, ada proses manajemen, ada misi pokok perusahaan, ada tujuan, dan juga ada target. Nah, pada perkembangannya terdapat perkembangan penamaan manajemen operasi. Ya, di sini ada yang dimulai dari manajemen pabrik, manajemen produksi, manajemen operasional, dan pada saat ini
namanya adalah era Operation and Supply Chain Management atau OSCM. Nah, untuk era manajemen pabrik, nah di sini adalah menurut Adam dan Ebert di tahun 1992, manajemen pabrik lahir bersamaan dengan lahirnya revolusi industri yang terjadi di Inggris yang diawali oleh penemuan mesin uap oleh James Watt pada tahun 1763 yang kemudian dipatenkan sekitar tahun 1785. Manajemen pabrik diperlukan karena revolusi industri telah menggeser teknik pengolahan manual atau kerja tangan, hand making production system, menjadi kerja mesin. Kalau kita kemarin diingat mata kuliah proses manufaktur, di situ kata-kata manufaktur gitu ya yang muncul di awal itu adalah artinya adalah pekerjaan tangan. Ya, di situ. Nah, di sini muncullah manajemen pabrik di mana terjadi pergeseran tadi yang tadi pekerjaan tangan seperti itu menggunakan pengolahan manual dan selanjutnya terjadi pergerakan teknologi yaitu suatu pabrik itu mulai mengenal kerja mesin seperti itu. Jadi di situ muncullah namanya manajemen pabrik di mana sih karena tadi kan yang tadinya tangan menjadi mesin akhirnya dia menjadi pabrik. Nah, di situ ada muncullah namanya manajemen pabrik. Bagaimana sih cara memanajemen itu seperti itu. Lalu di sini pada era revolusi industri ini di situ juga terdapat asas pembagian kerja dan juga efisiensi ekonomi yang diutarakan oleh Adam Smith. Nah, manajemen pabrik diperlukan karena tadi ya terjadi pergeseran tadi yang tadinya pekerjaan tangan menjadi pekerjaan mesin seperti itu. Lalu pada tahun selanjutnya seperti itu mekanisasi sistem produksi diawali oleh pemakaian mesin uap di pabrik yang telah mengubah sistem produksi pesanan make to order menjadi produksi massa untuk memenuhi permintaan yang luas. Nah, seperti itu. Jadi tadi perubahan yang tadinya itu cuma menggunakan tangan, hanya bisa menghasilkan beberapa produk gitu ya. Hanya tadi make to order, hanya membuat sesuai orderan, seperti itu karena keterbatasan, seperti itu. Lalu dengan teknologi-teknologi yang ada, pembaharuan teknologi menjadi make to stock, di mana yang tadinya perusahaan itu hanya membuat ada pesanan nih 5 misalnya seperti itu akhirnya hanya membuat 5 produk ternyata setelah ada mesin seperti itu dibantukan dengan mesin perusahaan tersebut menjadi make to stock jadi tanpa menunggu permintaan perusahaan tersebut sudah bisa membuat produk seperti itu jadi perusahaan tersebut membuat langsung misal 20 produk yang nantinya bisa di stok seperti itu jadi tidak hanya sesuai pesanan seperti itu. Jadi manajemen pabrik pada dasarnya merupakan metode pengorganisasian faktor-faktor produksi, termasuk sumber daya manusia, yaitu dalam upaya memproduksi massal gitu ya, yang dilakukan oleh manusia dan juga bantuan mesin seperti itu. Jadi di situ ada manajemen mesinnya dan juga ada manajemen sumber daya manusianya. Manajemen pabrik ini berlangsung sampai tahun 1930. Jadi lumayan lama ya, misalnya dari tahun 17-an, 1700-an sampai tahun 1930-an seperti itu. Perkembangan manajemen pabrik itu dimunculkan oleh Taylor. Di mana beliau pada tahun 19 beliau adalah seorang ini ya apa namanya engineer seperti itu, engineer Jepang seperti itu, di mana pada tahun 1911 itu Taylor ini memunculkan ide namanya manajemen ilmiah atau scientific management, di mana di sini Taylor ini mengusulkan untuk menghilangkan ketidakefisiensian dari pekerja. Jadi pekerja yang bekerja tadi itu tidak efisien, itu bisa dihilangkan. Jadi sehingga menghindari waktu-waktu yang tidak efisien juga seperti itu. Nah, karena pada sebelum Taylor ini memunculkan ide itu tidak ada standar kerjanya. Jadi mungkin beberapa
beberapa pekerja itu akhirnya membuang-buang waktu gitu ya. Pekerjaan yang harusnya, misal ibaratnya satu pekerjaan yang harusnya bisa dikerjakan satu orang itu dikerjakan dua orang, seperti itu. Akhirnya tidak efisien. Nah, dan itu juga nanti akhirnya bisa mengakibatkan ketidakefisienan produksi seperti itu. Nah, mengembangkan scientific management ini selama 20 tahun, di mana terdapat beberapa cara untuk meningkatkan efisiensi produksi. Yang pertama yaitu kembangkanlah suatu ilmu bagi tiap-tiap unsur pekerjaan seseorang yang akan menggantikan metode lama yang bersifat menguntungkan. Jadi ilmu itu harus dikembangkan gitu ya untuk meningkatkan tadi eh, untuk meningkatkan kegiatan seseorang, pekerjaan seseorang, dan juga untuk mengurangi metode lama, walaupun metode itu menghasilkan keuntungan seperti itu. Tapi kalau sudah metodenya lama, ibaratnya walaupun dia menguntungkan, tapi kalau dia lama sudah tidak sesuai zaman gitu ya, maka dia harus dihilangkan juga seperti itu. Lalu secara ilmiah, pilihlah dan latihlah, ajarilah, dan kemudian kembangkanlah pekerja tersebut. Nah, jadi kita itu melatih pekerja kita, mengajari pekerja perusahaan tersebut untuk mereka itu bisa mengupgrade skillnya. Seperti itu. Lalu bekerja samalah secara sungguh-sungguh dengan para pekerja untuk menjamin bahwa semua pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan prinsip ilmu yang dikembangkan. Lalu bagilah pekerjaan dan tanggung jawab secara hampir merata antara manajemen dan para pekerja. Manajemen mengambil alih semua pekerjaan yang lebih sesuai baginya daripada bagi para pekerja. Jadi kerjaan-kerjaan di pabrik itu harus dibagi sesuai dengan job desk-nya. Jadi kalau misalnya eh, dia sudah dilatih untuk mengoperasikan misalnya mesin bubut, ya berarti dia harus fokus di mesin bubut. Tidak boleh dalam satu pekerja itu memiliki skill yang sangat banyak, akhirnya dia juga kemana-mana. Atau tidak boleh juga satu pekerja hanya memiliki satu skill seperti itu. Jadi tadi dilatih gitu ya, di training, lalu nanti tanggung jawab pekerjaan dibagi rata. Jadi tidak ada yang timpang sebelah, tidak ada yang berat sebelah seperti itu. Nah, terus berdasarkan pola pikir Tyler tadi, itu terjadi perubahan di mana perusahaan akan lebih efisien gitu ya. Tadi contohnya yang tadinya satu kerjaan itu bisa yang hanya seharusnya bisa dikerjakan satu orang tapi dikerjakan dua orang, itu dapat ilmunya gitu ya, jadi lebih efisien. Ataupun juga sebaliknya, yang harusnya satu orang bisa mengerjakan dua kerjaan tapi dia cuma mengerjakan satu kerjaan gitu ya, itu kan akan memakan waktu gitu ya. Nah itu setelah pekerja itu di training, diberikan pengajaran, maka dia bisa lebih fleksibel, dia bisa lebih multitasking, tapi tidak boleh terlalu multitasking juga seperti itu. Nah, jadi yang sebelumnya pekerja itu memilih sendiri pekerjaannya, maka berdasarkan pola pikir Tyler ini, maka pekerja itu harus dipilihkan oleh perusahaan. Yang muncullah adalah job desk. Jadi masing-masing pekerja itu memiliki job desk-nya masing-masing dan tersusun dengan baik seperti itu. Tidak timpang, dia tidak berat sebelah. Dia di job desk-nya diatur dengan rata, dibagi rata dan disesuaikan dengan kemampuannya seperti itu. Nah, pada era manajemen pabrik juga itu terjadi perubahan yaitu mengenai mutu, yaitu yang tadinya mutunya itu dinilai berdasarkan metode AHPI atau 100% inspection, yaitu pemeriksaan item produksi seluruhnya, menjadi statistical sampling inspection. Nah, jadi pada era manajemen pabrik ini terjadi perubahan untuk menilai mutunya, untuk mengukur mutu dari suatu produk gitu ya. Yang sebelumnya itu tadi AHPI atau 100% inspection, di mana misalnya perusahaan itu memproduksi 100 produk, maka 100-100-nya itu dilakukan inspeksi, dilakukan pengecekan. Tapi pada era manajemen pabrik itu sudah ada ilmu statistical sampling inspection, sampel gitu ya. Jadi dari 100 produk tadi diambil sampel saja. Misalnya diambil 5 sampai 10 sampel yang dilakukan inspeksi, dilakukan pengukuran mutu, apakah udah sesuai atau belum seperti itu. Jadi sudah lebih efisien lagi.
Kalau misalnya tadi yang 100 atau semuanya dilakukan infeksi, itu kan butuh waktu yang lama, berhari-hari, berbulan-bulan, seperti itu ya. Tapi kalau tadi diambil sampel, itu pasti jauh lebih sebentar. Nah, lalu kalau sudah lolos inspeksi, mutunya sudah bagus, akhirnya barang tadi lebih cepat datang ke konsumen, lebih cepat disalurkan ke konsumen, seperti itu. Metode statistical sampling inspection ini diusulkan oleh Shewhart yang mempublikasikan Statistical Quality Control pada tahun 1924. Sejak saat itu, standarisasi keluaran serta implementasi pengendalian mutu secara statistik dilakukan oleh perusahaan manufaktur di Eropa dan juga di Amerika. Dan juga dilanjutkan di negara Jerman melalui pabrik mobil Mercedes-Benz-nya, yaitu mempelopori perbaikan mutu keluaran serta sistematis dengan mengimplementasikan konsep pengendalian mutu output yang tadi berdasarkan statistical sampling inspection, seperti itu. Selanjutnya ada manajemen produksi, yang tadi adalah manajemen pabrik, selanjutnya ada manajemen produksi. Nah, tadi manajemen pabrik tadi kan dari tahun 1700-an sampai 1930-an, lalu 1930-an sampai 1970-an itu ada era manajemen produksi. Pada era ini terdapat istilah manajemen mutu terpadu, total quality management, dan just-in-time production system. Nah, jadi manajemen produksi ini lahir sejak Taylor mengenalkan tadi manajemen ilmiah atau scientific management sampai Jepang muncul sebagai salah satu negara industri berteknologi tinggi dan menawarkan gaya manajemen khas Jepangnya, yaitu total quality management dan just-in-time production system. Jadi metode ini TQM dan juga just-in-time production system ini adalah metode yang muncul dari Jepang, yang pada saat itu adalah dipelopori oleh Toyota, itu ya, di mana Toyota ini menggagas tadi kan berdasarkan Taylor gitu ya, gagasannya adalah mengurangi ketidakefisienan dari suatu produksi, yaitu gerak-gerakan yang tidak berguna, gerak-gerakan yang tidak memberikan nilai tambah, dan juga sesuatu hal di dalam proses produksi itu yang tidak menambah produktivitas. Nah, itu oleh Taylor kan dikurangi seperti itu, sehingga orientasi manajemen produksi itu tidak hanya mengkaji tata produksi barang, namun juga memperhatikan mengenai kualitas keluaran atau kualitas output seperti itu, di samping pada tekanan biaya atau efisiensi ekonomi. Jadi orientasi manajemen produksi ini disebut dengan QNC, Quality and Cost Orientation. Selanjutnya ada era setelah manajemen produksi, ada era manajemen operasional atau operation management. Nah, jadi manajemen operasional ini lahir sejak 1970-an sampai sekarang, di mana manajemen operasional memiliki sasaran untuk mewujudkan efisiensi ekonomi atau cost minimization dalam proses produksi. Nah, terus itu juga menginginkan kualitas produk yang tinggi, high quality, dan juga dapat diserahkan ke pasar dalam waktu yang cepat, dan juga peralatan produksi dapat segera dialihkan untuk mengerjakan produksi lainnya atau flexibility. Jadi kalau di sini manajemen operasional ini tujuannya adalah untuk mewujudkan efisiensi ekonomi, yaitu dengan ibaratnya dengan biaya operasional perusahaan yang optimal, maka perusahaan tersebut bisa mendapatkan profit yang maksimal seperti itu. Nah, tadi kan contohnya dengan kalau kita punya produknya itu kualitasnya bagus, pasti konsumen suka, senang, artinya konsumennya loyal terhadap perusahaan tersebut. Lalu produk ini harus diberikan ke konsumen dengan cepat, jangan sampai kita terlambat lewat. Contoh misalnya kayak handphone itu ya. Sekarang itu kita sudah tahu nih, misalnya kayak handphone merek Apple gitu ya. Nah, merek Apple ini kita sudah tahu logaritmanya, mereka pasti akan meluncurkan produk baru di 3 bulan terakhir tahun
selesai gitu. Misalnya di tahun 2024 nanti di bulan-bulan Oktober seperti itu pasti nanti ada produk baru. Nah, itu yang harus dipertahankan oleh si perusahaan karena konsumen ini sudah tahu gitu ya. Kalau nanti sampai lewat, maka konsumen sudah tidak susah lagi untuk percaya, lama akhirnya dia ketinggalan. Akhirnya nanti kalau udah terlambat, dia tersalip oleh perusahaan lainnya. Jadi akhirnya produknya itu ketinggalan gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi speed of delivery. Jadi barangnya itu sampai kepada konsumen itu dengan cepat. Dan peralatan produksinya dapat segera dialihkan untuk mengerjakan produk lainnya atau fleksibilitas dari suatu mesin. Kalau kita teman-teman perhatikan, mesin-mesin produksi sekarang itu dia bisa multifungsi gitu. Misalnya dalam satu mesin gitu ya, itu bisa digunakan untuk beberapa fungsi seperti itu. Lalu manajemen operasional memiliki orientasi pada biaya, mutu, kecepatan penyerahan, dan keluasan proses atau QCDF orientation. Quality, cost, delivery, and flexibility gitu ya. Lalu tadi salah satunya adalah Jepang gitu ya dengan produksi Toyotanya yang merupakan sebagai pelopor pada bidang modernisasi manajemen produksi ini. Nah, Jepang mengenalkan konsep pengawasan melekat atau built-in controlling dan perbaikan terus-menerus atau Kaizen Continuous Improvement pada era manajemen operasional. Nah, kedua hal tersebut dilakukan perusahaan untuk mengantisipasi tuntutan konsumen terhadap mutu keluaran yang semakin meningkat. Jadi konsumen itu tadi kan banyak sekali harapannya terhadap mutu dari produk yang diterima gitu ya. Lalu terdapatlah konsep pengawasan dan perbaikan terus-menerus yang dicirikan dengan zero defect. Itu menghindari defect. Perusahaan itu harus bisa menghindari defect. Tadi salah satu langkahnya untuk menghindari defect adalah karyawannya, pekerjanya itu harus di-training. Gitu ya. Tuh, para manajer dilatih untuk dapat menerapkan pengendalian proses dengan statistik atau statistical process control. Lalu program pelatihan dilakukan secara berkesinambungan sehingga pemahaman dan penguasaan atas metode selalu segar. Kalau kita perhatikan perusahaan-perusahaan besar, itu mereka rajin sekali mengirimkan karyawan pegawainya itu untuk ikut training. Jadi kita sebagai karyawan juga tidak boleh besar, tidak boleh sombong gitu. Maksudnya aku udah paham itu, aku udah pinter gitu ya. Itu tidak boleh karena tadi ilmu teknologi itu berkembang sangat cepat gitu ya. Jadi kita harus sadar itu dan perusahaan harus melek itu gitu. Jadi perusahaan harus mau mentrainingkan karyawannya untuk mendapatkan penyegaran-penyegaran ilmu tadi. Seperti itu. Sehingga tadi dapat menghindari zero defect-nya karena tadi karena ada ilmu-ilmu baru yang tadi untuk mengelola gitu ya, mengelola atau melakukan suatu proses produksi seperti itu sehingga kita bisa menghindari kerusakan perusahaan produk yang dapat mengurangi profit dari perusahaan. Yang terakhir adalah era OSCM atau Operation and Supply Chain Management. Kalau teman-teman sudah tidak asing dengan kata-kata supply chain ya, sekarang udah ramai sekali kata-kata supply chain. Bahkan seluruh perusahaan apapun jenisnya bergerak di bidang apapun, sekarang yang diperdulikan, yang diperhatikan adalah masalah supply chain-nya seperti itu. Jadi berdasarkan Jacobs and Case, SCM atau Operation and Supply Chain Management adalah the design, operation, and improvement of the system that create and deliver the firm's primary products and services. Yaitu di sini OSCM dapat didefinisikan sebagai pendesainan operasi produksi dan perbaikan sistem yang didaya gunakan untuk menciptakan dan menyerahkan jasa dan produk utama perusahaan. Jadi tadi design, operation, and improvement ya. Jadi perusahaan itu harus mendesain, mengoperasikan dengan baik dan juga melakukan improvement gitu, atau peningkatan dari kualitas produknya misal, peningkatan dari manajemen perusahaannya seperti itu untuk mendapatkan produk yang bermutu tinggi dan dapat diterima konsumen dan dapat menanggapi harapan-harapan konsumen sehingga konsumen itu puas dan
loyal terhadap perusahaan itu. Seperti itu. Terdapat perbedaan prinsip antara Operation Management (OM) atau OM dengan OSCM. Jadi ada perbedaan antara tadi yang di atas kan ada tadi era manajemen operasi atau Operation Management gitu ya, dengan era OSCM. Perbedaannya adalah pada OM hanya bertujuan fokus untuk memuaskan pelanggan, sedangkan OSCM fokus pada usaha memuaskan pelanggan dan pemasok. Dengan kata lain, memuaskan semua stakeholder perusahaan. Tadi kalau SCM mulai dari suppliernya itu diperhatikan juga. Jadi supplier yang mengirim barang ke kita itu juga diperhatikan. Contohnya adalah pembayaran gitu ya. Supplier kalau sudah mengirim barang ke kita, pasti kan ingin segera dibayar. Kalau kita tidak segera, perusahaan tersebut tidak segera membayar, maka suppliernya nanti nggak mau ngirim lagi gitu kan. Nanti suppliernya nggak mau ngirim bahan baku lagi. Sehingga kalau bahan baku tidak dikirim, perusahaan tersebut tidak bisa produksi. Kalau perusahaan tidak bisa produksi, berarti produk tidak bisa sampai ke konsumen. Perusahaan tidak bisa mendapatkan profit. Nah, jadi kalau di era OSCM itu memperhatikan mulai dari supplier sampai ke konsumen. Seperti itu. Teman-teman teknik mesin tidak terlalu fokus belajar di OSCM. OSCM ini dipelajari dengan mendalam oleh teman-teman di teknik industri. Nah, itulah kenapa kok teknik mesin dan teknik industri ini adalah ilmu yang sangat berdekatan. Karena teknik industri itu adalah ilmu yang pecah dari teknik mesin. Di mana kalau teknik mesin tadi sudah memperhatikan di manajemen produksinya. Kalau di proses produksi itu sudah sangat besar. Akhirnya mereka tidak bisa memperhatikan suppliernya, tidak bisa terlalu memperhatikan konsumen ya. Padahal proses produksi ini sangat dipengaruhi oleh dua aspek tadi. Kalau proses produksinya bagus, tapi hubungan dengan suppliernya buruk, maka proses produksinya tidak jalan. Begitu juga dengan hubungan dengan konsumennya. Kalau hubungan dengan konsumennya itu buruk, maka perusahaan tidak dapat profit karena barang tidak bisa diterima oleh konsumen dengan baik seperti itu. Nah ya, jadi itulah kalau SCM ini teman-teman teknik mesin tidak terlalu memperdalam, teman-teman memperdalam nanti di aspek manajemen produksinya, tapi tetap nanti akan saya kenalkan gitu ya mengenai bagaimana kita memanajemen mulai dari supplier, suppliernya puas, proses produksinya mantap, konsumennya juga terjaga seperti itu. Nah, jadi kalau orientasi dari SCM adalah QCDF plus SL. Ya, jadi di mana fokusnya adalah tadi quality, cost, delivery, dan juga flexibility yang ada di era-era manajemen operasional plus SL. SL itu adalah supplier, security, maaf, plus security and legal gitu ya. Jadi tadi sampai di keamanan produknya dijaga dan juga tadi dengan hubungan dengan suppliernya juga dijaga seperti itu. Itu adalah era operation and supply chain management. Nah, itu adalah era-era manajemen. Kenapa kok muncul manajemen operasi gitu ya? Tadi didahului dengan namanya manajemen pabrik, di mana manajemen pabrik ini adalah pergeseran antara pekerjaan tangan yang kemudian ada teknologi sehingga pekerjaan tangan tadi dibantu dengan mesin. Itu adalah era manajemen pabrik. Selanjutnya ada era manajemen produksi, di mana tadi sudah ada mesin, lalu mesin ini bertambah besar gitu ya, bertambah banyak sehingga di dalamnya situ butuh di manajemen produksinya seperti itu. Memanajemen gimana sih proses produksi tersebut seperti itu. Tapi dia hanya memperhatikan sih proses produksi. Lalu muncullah manajemen operasional, yaitu di mana tadi tidak hanya memperhatikan manajemen produksinya, tapi juga memperhatikan konsumennya dan juga memperhatikan suppliernya seperti itu. Tapi lebih memperhatikan ke outputnya ke konsumen seperti itu. Lalu setelah itu ada era OSCM atau Operation and Supply Chain Management, di mana ini saling semuanya harus diperhatikan, mulai dari suppliernya, mulai dari manajemen produksinya sampai di manajemen konsumennya seperti itu ya. Jadi perusahaan ini memperhatikan pemasok
atau pasar sumber daya dan pelanggan juga atau pasar keluaran. Seperti itu di era OSCM. Nah, ini adalah berbagai kejadian historis dalam manajemen operasional. Diawali tadi oleh penemuan pemakaian mesin uap di tahun 1769 oleh James Watt. Seperti itu. Lalu ada spesialisasi dan efisiensi ekonomi di tahun 1776 oleh Adam Smith. Ya, ini adalah kejadian-kejadian historis dalam manajemen operasional. Lalu di tahun 1990-an ada yang namanya internet, lalu ada online marketing gitu ya, worldwide markets and operation seperti itu. Lalu ada supply chain management, ada electronic commerce, e-commerce ya di tahun 1990-an, dan juga ada mass customization atau kita memproduksi secara massal. Kalau kita lihat itu biasanya sekarang itu yang jelas sekali mass customization ini misalnya produk pakaian gitu ya. Mereka itu melakukan banyak perusahaan clothing gitu yang melakukan mass customization di mana mereka memproduksi massal dari suatu pakaian itu. Karena tadi adanya teknologi yang sudah canggih, yang sudah terkini yang bisa memproduksi massal seperti itu. Ini adalah perkembangan-perkembangan kejadian-kejadian historis dalam manajemen operasional. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan untuk sejarah manajemen operasional. Kita lanjut lagi untuk materi selanjutnya di video selanjutnya. Silahkan dipelajari. Pesan saya, jangan hanya belajar dari materi saya ya, dari penjelasan saya ini, tapi teman-teman harus belajar dari berbagai sumber. Boleh dari buku, boleh dari e-book, boleh dari jurnal, gitu ya, atau boleh dari scrolling Google seperti itu. Jadi untuk menambah wawasan. Jadi biar lebih paham lagi tadi mengenai manajemen pabrik. Oh, Bu Anis tadi kok aku kurang jelas gitu ya. Jadi bisa mencari tambahan-tambahan lagi di sumber-sumber belajar lainnya. Semangat belajar, tetap jaga kesehatan. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.